Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Hilala dengan NPM 1910303091. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbantuan Mind Mapping terhadap hasil belajar kognitif siswa. Dosen pembimbing pertama saya yaitu Bu Eli Trisnowati dan dosen kedua saya yaitu Bu Nur Yunita Dewantari. Nah, untuk latar belakang masalahnya, yaitu kurikulum pendidikan saat ini menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif, nyaman, dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa. Apabila motivasi belajar siswa itu tinggi, maka akan berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Indusari menunjukkan bahwa motivasi belajar dan hasil belajar siswa itu masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya siswa yang tidak fokus dalam belajar. Sebagian siswa yang sibuk bercerita ketika kegiatan pembelajaran, siswa juga merasa bosan, kurang minat untuk belajar, dan tidak aktif dalam proses pembelajaran, bahkan ada yang tidur di kelas ketika pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan oleh guru juga cenderung sama setiap melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Guru menggunakan metode ceramah dan juga pembelajaran masih dominan oleh guru. Motivasi belajar siswa masih rendah, maka akan menyebabkan pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa juga akan rendah. Hal ini juga diperkuat dari rata-rata hasil belajar siswa berdasarkan nilai PTS itu masih rendah, di mana rata-rata nilai PTS pada pelajaran IPA di kelas 8 yaitu 47,0077. Nah, peneliti akan mencoba menggunakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang motivasi belajar siswa dan juga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yaitu dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan mind mapping. Nah, dengan pembelajaran di kelas yang menyenangkan akan dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa sehingga siswa akan semangat dan mempunyai keinginan untuk mengetahui yang tinggi dalam proses pembelajaran. Apabila siswa sudah mempunyai keinginan belajar yang tinggi untuk belajar, maka siswa akan semakin mudah dalam memahami dan juga menguasai materi pelajaran yang diberikan sehingga akan berdampak baik bagi hasil belajarnya. Nah, penggunaan model pembelajaran ini juga menggunakan mind mapping, di mana merupakan suatu alat pembelajaran yang digunakan untuk lebih efektif dan menarik perhatian siswa agar termotivasi untuk belajar dan memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, materi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, kemudian ada rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh peningkatan motivasi belajar siswa terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan mind mapping dan model direct instruction. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan mind mapping dan model direct instruction. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar kognitif siswa? Dan ada tujuannya, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh peningkatan motivasi belajar siswa setelah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan mapping dan model direct instruction. Kemudian yang kedua untuk menganalisis pengaruh peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah pembelajaran menggunakan model STAD berbantuan mind mapping dan model direct instruction. Kemudian yang ketiga untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar kognitif siswa. Nah, untuk kajian pustakanya yang pertama yaitu ada model pembelajaran tipe STAD, yaitu untuk memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, saling memberi semangat dan membantu menuntaskan keterampilan-keterampilan yang dipresentasikan guru. Yang kedua ada mind mapping, di mana merupakan suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan hal ini, proses merangsang perasaan, pikiran, dan minat siswa dalam belajar akan terjalin dengan baik. Kemudian ada motivasi belajar, di mana merupakan berbagai upaya, kekuatan, dan tenaga yang dilakukan dalam proses perkembangannya, di mana memiliki kemauan, kehendak, gairah, semangat, dan cita-cita. Kemudian ada indikator motivasi belajar, yang pertama yaitu terdapat hasrat dan rasa ingin berhasil, terdapat dorongan dan kebutuhan untuk belajar, memiliki cita-cita untuk kehidupan di masa depan, terdapat kegiatan yang menarik dalam kegiatan pembelajaran, adanya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Kemudian ada hasil belajar siswa, yaitu merupakan
perubahan setelah mengikuti rangkaian aktivitas belajar baik yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada sistem pernapasan pada manusia, di mana dapat disebut juga dengan respirasi yang merupakan suatu proses yang terjadi dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, sampai penggunaan energi di dalam tubuh. Alat pernapasan pada manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian terdapat kerangka berpikir. Untuk permasalahannya yang pertama yaitu motivasi belajar siswa masih kurang. Yang kedua, sebagian siswa itu kurang memperhatikan dan tidak aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, rata-rata hasil belajar siswa berdasarkan nilai UTS itu masih rendah. Nah, untuk solusinya, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan mind mapping dan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif siswa. Nah, kemudian ada hipotesis penelitiannya. Yang pertama ada hipotesis motivasi belajar, H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh peningkatan motivasi belajar siswa setelah penggunaan model pembelajaran STAD dan model Direct Instruction. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh peningkatan motivasi belajar siswa setelah penggunaan model pembelajaran STAD dan model Direct Instruction. Kemudian untuk hipotesis hasil belajar kognitif, yaitu ada H0-nya tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah penggunaan model STAD dan model Direct Instruction, dan H1-nya terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah penggunaan model pembelajaran STAD dan model Direct Instruction. Kemudian untuk hipotesis pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif, yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif siswa setelah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model Direct Instruction. Kemudian yang H1 terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif siswa setelah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model Direct Instruction. Nah, kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada desain penelitian, di mana penelitian ini merupakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Di mana dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pembelajaran model kooperatif tipe STAD ini berpengaruh terhadap motivasi belajar dan hasil belajar kognitif siswa SMP. Dan juga desain penelitian ini membandingkan dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen ini adalah kelompok yang mendapat perlakuan yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan kelompok kontrolnya itu merupakan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan atau konvensional ya dengan model Direct Instruction. Nah, yang kedua ada populasi dan sampel. Nah, untuk populasinya yaitu digunakan siswa kelas 8 semester 2 di SMP Negeri 1 Windusari. Kemudian untuk sampel penelitiannya yaitu di SMP Negeri 1 Windusari dikarenakan di sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian yang serupa. Dan penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Kemudian yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran tipe STAD berbantuan mind mapping dengan model Direct Instruction. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang keempat ada definisi operasional. Pengaruh ini merupakan daya atau kekuatan yang muncul akibat dari adanya sesuatu sehingga akan mempengaruhi segala yang ada di sekitarnya. Model STAD ini berbantuan mind mapping berpengaruh jika uji T menunjukkan perbedaan rata-rata dan NCAR menunjukkan peningkatan. Kemudian untuk motivasi belajar, terdapat pengaruh peningkatan motivasi belajar jika terdapat perbedaan di kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana peningkatan di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kemudian untuk hasil belajar, terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar kognitif siswa jika terdapat perbedaan di kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana peningkatan di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kemudian hubungan motivasi belajar dan hasil belajar yaitu dapat dilihat dari hasil uji regresi. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, tekniknya yaitu angket menggunakan kuesioner, kemudian untuk hasil belajar itu menggunakan soal pretest dan posttest. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data, angket motivasi belajar itu menggunakan validitas isi dan uji reliabilitas. Kemudian untuk hasil belajar kognitif siswa itu menggunakan validitas, uji coba instrumen hasil belajar,
dan uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Kemudian untuk teknik analisis datanya, motivasi belajar yaitu dengan uji prasyarat, yaitu dengan uji normalitas, homogenitas, N-GAN, dan uji t-test. Kemudian untuk hasil belajar kognitif yaitu menghitung nilai hasil pretest dan post-test. Uji prasyarat itu ada normalitas, homogenitas, uji N-GAN, dan uji t-test. Kemudian untuk pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif itu menggunakan uji prasyarat juga, uji normalitas, dan uji homogenitas. Lalu dilakukan uji regresi sederhana. Nah, demikian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.